Shalom, nama saya Libertin Zebua, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 08022201, saya semester 4. Pada saat hari ini saya akan menjelaskan tentang teologi sistematika 3, namun judulnya yaitu Kristologi dan Soteriologi. Namun pada saat ini kita berfokus pada Kristologi. Kata Kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos yang artinya Kristus, dan Logos artinya perkataan, firman, pengetahuan, dan ajaran. Jadi Kristologi adalah doktrin tentang Kristus Yesus merupakan poros studi teologi. Mengapa dia dikatakan sebagai poros? Karena pribadi dan karya Kristus menjadi pusat dan puncak karya keselamatan Allah terhadap manusia berdosa. Akibat dari pemberontakan manusia mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadikan terpisah dengan Allah. Itu adalah akibat dari pemberontakan umat manusia. Justru keberdosaan manusia ini menggerakkan hati Allah untuk mengutus anaknya dalam hal menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sungguh begitu besar kasih Allah kepada umatnya. Ia mengutus anaknya yang satu-satunya hanya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Kristologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu bagian dari ilmu teologi sistematika yang mempelajari tentang Kristus. Namun di sini dikatakan bahwa Kristus yang akan kita pelajari bukan hanya sekedar objek studi, melainkan objek teologi juga. Di sini jelas dikatakan bahwa bukan hanya objek pengetahuan, melainkan dengan objek teologi juga. Sekarang kita masuk pada bagian eksistensis Kristus dalam perjanjian lama atau keberadaan Kristus di dalam perjanjian lama. Saya akan membahasnya pada saat ini. Di sini dikatakan pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Kristus itu adalah juru selamat dunia, sang penebus. Allah itu sebagai juru selamat seisi dunia ini. Dia adalah juru selamat bagi kita umat manusia. Jalan satu-satunya menuju surga adalah hanya kepada Dia. Sudah terbukti bahwa Dia adalah juru selamat kita, di mana Dia telah mengorbankan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib hanya demi menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitab. Perspektif mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi bagi teologi Kristen. Mengapa dikatakan sedemikian? Karena Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kita umat manusia atau puncak keselamatan kita. Bahwa sudah dikatakan bahwa hanyalah Yesus jalan satu-satunya keselamatan kita, dan yang menyelamatkan umat manusia hanyalah Yesus Kristus. Dan mengapa dikatakan bahwa Dia adalah pusat kehidupan kita? Sudah jelas bahwa hanya Dialah yang menjadi jalan bagi kita sebagai umat manusia. Kristus dalam masa kekekalan masa lalu. Nah, di sini adalah salah satu problem sekaligus keunikan yang paling menarik dalam mempelajari pribadi dan karya Kristus adalah masalah keberadaannya dari waktu kekekalan masa lalu. Di sini dikatakan bahwa aspek kekekalan Yesus adalah doktrin terpenting dari Kristologi. Sebab jika Kristus tidak kekal, maka Ia adalah suatu ciptaan yang berada dan diikat oleh waktu. Yesus tidak mempunyai kualitas dan kapasitas kekekalan yang adalah hakikat Allah sendiri. Mengapa dikatakan sedemikian? Karena jika doktrin pengajaran tentang Kristus itu tidak kekal, maka Dia tidak memiliki kualitas dan kapasitas yang bagus, yang jelas atau yang kekal.
Di sini dijelaskan ada bukti-bukti Alkitab tentang kekekalan Yesus bersifat langsung dan tidak langsung. Misalnya, nubuatan mengenai Kristus atau Mesias dikatakan bahwa ia akan dilahirkan di Bethlehem. Nah, nubuatan tersebut telah digenapi dalam perjanjian baru bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem. Yesus telah hadir di dunia ini. Dia menjelma sebagai manusia hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah kekekalan dari Yesus Kristus. Dalam hal ini, Yesus Kristus dinyatakan bahwa bukan hanya dikatakan sebagai Allah yang perkasa, melainkan Bapa yang kekal juga. Kita bisa lihat di Yesaya pasal 9 ayat 5. Lalu kitab Perjanjian Baru juga menyaksikan dan membuktikan kekekalan Yesus. Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Istilah pada mulanya dalam Injil Yohanes merujuk pada suatu waktu dalam masa kekekalan yang mustahil untuk didatangi. Itu adalah hal dalam bukti dari perjanjian baru yang menyatakan dan menyaksikan kekekalan Kristus. Saya akan membahas keberadaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Penyataan tentang Yesus Kristus dalam perjanjian lama merupakan latar belakang terpenting bagi keberadaan dan kisah Yesus dalam perjanjian baru, yaitu tipologi Yesus dalam PB. Ada tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu yang pertama Harun. Mengapa dikatakan bahwa Harun adalah tipologi dari Kristus Yesus? Karena kita tahu dulu bahwa Harun adalah seorang imam, begitu pula dengan Kristus. Dia sebagai imam. Ketika Harun dipanggil pelayanan di bumi, begitu pula dengan Kristus Yesus. Yesus pelayanan di surga. Kita bisa lihat di Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 5. Di situ sudah jelas dikatakan, Harun itu melayani perjanjian yang lama, sedangkan Yesus itu melayani perjanjian yang baru. Harun dipanggil untuk mempersembahkan korban setiap harinya, namun Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Nah, Harun ini merupakan tipologi dari Kristus Yesus. Harun sebagai imam dan Yesus juga sebagai imam. Tipologi Kristus yang kedua adalah Habel. Mengapa Habel dikatakan sebagai tipologi dari Kristus, yaitu Habel dibunuh oleh Kain saudaranya yang melambangkan dunia, sedangkan Kristus dibunuh juga. Sebagaimana persembahan Habel diterima oleh Allah, demikian juga persembahan Kristus diterima. Nah, di situ dikatakan bahwa sudah jelas bahwa tipologi Habel itu adalah tipologi dari Kristus Yesus. Tipologi yang ketiga adalah Adam. Mengapa Adam dikatakan sebagai tipologi dari Kristus, yaitu Adam adalah kepala ciptaan yang lama, sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Baik Adam maupun Yesus masuk ke dalam dunia ini melalui tindakan istimewa dari Allah. Keduanya masuk ke dunia tanpa dosa. Adam juga masuk ke dunia tanpa dosa, begitu pula dengan Kristus masuk ke dunia tanpa dosa. Nah, oleh Adam semua manusia menjadi berdosa karena pelanggarannya, tetapi oleh Kristus semua manusia dibenarkan oleh pengorbanan ketaatannya pada Bapa. Tipologi yang keempat yaitu Daud. Mengapa dikatakan bahwa Daud adalah tipologi dari Kristus? Kita tahu dulu bahwa Daud itu adalah seorang raja. Begitu pula dengan Kristus Yesus. Dia adalah raja kita. Tipologi yang kelima adalah Ishak. Ishak maupun Kristus sama-sama merupakan mukjizat sejati. Begitu mengapa dia dikatakan sebagai tipologi dari Kristus? Karena kelahiran keduanya merupakan janji Allah jauh sebelumnya. Keduanya dikasih oleh bapa-bapa mereka dan keduanya disebut sebagai anak tunggal. Tipologi yang keenam
keenam adalah Yusuf. Mengapa Yusuf dikatakan sebagai tipologi dari Kristus? Karena Yusuf adalah gambaran Kristus yang paling lengkap dalam perjanjian lama. Keduanya dilahirkan oleh campur tangan khusus daripada Allah. Keduanya dikasihi secara khusus oleh bapak-bapaknya. Keduanya dibenci oleh saudara-saudaranya. Keduanya ditolak sebagai pemimpin. Jadi, Yusuf adalah gambaran Kristus dalam kemuliaan dan kehinaan. Tipologi yang ketujuh adalah Yosua. Mengapa dikatakan Yosua sebagai tipologi dari Kristus Yesus? Karena Yosua artinya Yehova atau menyelamatkan. Nama dalam perjanjian lama ini sama dengan nama dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani Yesus, yaitu Yehova. Eksistensi Yesus dalam perjanjian baru. Yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus ke dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsisten dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan sahlomnya yang kekal. Mengapa dikatakan inkarnasi Yesus Kristus, yaitu kita tahu dulu bahwa Yesus telah datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus merubah dirinya atau menjelma sebagai manusia, setara dengan manusia, dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tujuan inkarnasi yaitu sebagai sarana ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan sahlomnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Mengapa Allah mengutus Yesus untuk datang ke bumi mengambil rupa sebagai manusia, yaitu untuk menyikapi diri Allah Bapa, menjadi kurban penebusan dari Bapa. Ini sudah jelas bahwa Yesus telah berkorban kepada manusia hanya demi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus menjadi korbannya. Dia mati di kayu salib hanya demi menyelamatkan umat manusia. Kehidupan manusia, bagaimana pengorbanan Kristus dan bagaimana kelahiran Kristus. Demikian yang bisa saya jelaskan. Shalom.